sahabat anak Indonesia. Sebentar lagi saya akan bergabung dengan kakak-kakak di dalam untuk bincang-bincang tentang Hari Anak Nasional 2026. Ikut yuk! Halo kakak-kakak! Hai! Sehat semua? Sehat! Wah, seneng dengernya. Udah siap dong ngobrol-ngobrol? Siap! Nah, teman-teman, karena semua sudah siap, sudah hadir di sini dengan wajah yang ceria, berarti kita sudah bisa mulai dong podcast hari ini. Sudah siap? Siap! Kalau gitu, kita serahkan kepada Kak Faris. Silakan Kak Faris. Terima kasih Kak Hini. Ya, selamat datang teman-teman semua di studio podcast ICRP TV dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Hari ini memang tanggal 23 Juli ya Kak Hini ya? Betul Kak. 3 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hari ini kita tidak sekedar memperingati Hari Anak Nasional, hari ini kita ingin mengajak semua yang hadir untuk kita sebenarnya berefleksi gitu ya, Kak Mukti ya. Kita bertanya pada diri kita, tapi sebelum kita melakukan itu kita ingin nih dengerin langsung apa sih Hari Anak itu sendiri dari Kak Heni dan Kak Mukti nih. Nah, hari ini kita kehadiran Kak Heni. Kak Heni adalah tokoh peduli anak Indonesia. Beliau sudah bukan malang melintang, kalau malang melintang kayaknya. Tapi memang Kak Heni selama ini banyak di pentas nasional, banyak pengabdian di dunia anak, di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi kita senang banget nih Kak Heni bisa hadir di studio podcast ICRP TV untuk berbagi tentang pengetahuan apa sih Hari Anak gitu ya. Kita semua tahu nggak sih tentang Hari Anak? Tahu Kak? Ada yang tahu? Tahu ya. Tahu. Pernah merasakan Hari Anak atau ikut merayakannya? Belum pernah. Ya, jadi mengapa dunia sampai merasa perlu sih memiliki Hari Anak? Mengapa hampir juga semua negara sepakat ya bahwa anak-anak itu harus dilindungi dan perlu ada sebuah hari yang memperingati Hari Anak. Dan mengapa di tengah kemajuan zaman masih banyak loh anak-anak yang merasa belum pernah merasakan ternyata kahinan tentang Hari Anak. Tapi kita ingin menemukan makna bahwa di acara ini kita ingin berbagi pengalaman, terutama dari Kak Heni dan Kak Mukti tentang Hari Anak. Boleh cerita dulu mungkin dari Kak Heni tentang Hari Anak. Selama ini kan Kak Heni sudah banyak ya diundang kemana-mana tentang Hari Anak, menjelaskan Hari Anak. Mungkin Kak Heni ingin berbagi dengan kita di sini Kak Heni. Iya, terima kasih Kak Faris. Tepuk tangan dulu untuk Kak Faris dan Kak Mukti juga kakak-kakak semua. Senang bisa hadir di sini ngobrol bareng, ngobrol santai dengan kakak-kakak. Perayaan Hari Anak tidak harus melulu dengan acara seremonial, tetapi juga bisa dengan cara-cara seperti ini ya. Baik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Kak Faris, bagaimana sih sejarahnya ketika Hari Anak tuh kok sekarang ada dan setiap tahun diselenggarakan? Nggak terasa sudah 42 tahun ya Kak Faris ya, luar biasa. Jadi kalau kita boleh runut ke belakang sejarah kenapa ada Hari Anak Nasional, kemudian Hari Anak Internasional, mungkin nanti Kak Mukti bisa menjelaskan sejarah Hari Anak Nasional di negara kita sendiri ya. Tapi saya mungkin agak mundur ke belakang. Bagaimana Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah kesepakatan internasional di mana Sidang Umum PBB meresmikan ya, menyampaikan kepada publik, kepada seluruh dunia bahwa ada undang-undang yang pertama kali dibuat atau ada Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh banyak negara, di mana ada kekuatan hukum yang mengikat juga secara global sebagai standar global pertama yang menghargai anak secara individu. Hak individu anak, hak sosial, hak politik, hak budaya, hak ekonomi dan sebagainya. Jadi konvensi hak anak yang dicanangkan oleh PBB pada 89 tepatnya 20 November 89 ya, tidak serta-merta jadi begitu saja gitu loh Kak Faris. Jadi perjalanannya panjang, dimulai dari tahun 1923 itu lama sekali ya, oleh seorang perempuan yang bernama Eglantin Jep ya.
yang merupakan pendiri salah satu inisiator munculnya NGO Save the Children ya. Jadi karena keprihatinan akan nasib anak-anak setelah Perang Dunia Pertama, adanya kemiskinan, habis perang lah pasti kita tahu situasinya. Mikirin anak aja mungkin enggak karena negara porak-poranda, kemiskinan dan sebagainya. Nah, keprihatinan itu yang membuat beliau merumuskan hak anak, 5 poin hak anak begitu. Nah, dari situ di 2004 di 9024-nya saya tuh kalau angka-angka sebenarnya nggak lebih penting, lebih pada prosesnya ya. 1 tahun setelah itu Liga Bangsa-Bangsa menyelenggarakan deklarasi kongresnya di Jenewa. Kemudian mereka mengadopsi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ajlan Jinjab itu dan mengadopsi 5 hak anak tersebut. Kemudian berkembang sampai akhirnya di tahun 59 PBB kembali mengadopsi tetapi dengan versi yang sudah baru. Sudah ada 10 hak anak, bukan lagi 5 tapi sudah ditambahkan. Nah, kemudian atas prakarsa dari negara Polandia 10 tahun kemudian bahwa lebih baik dibuat sebuah konvensi, ada kesepakatan, ada ada ikatan secara hukum yang membuat negara-negara bisa menjalankannya dengan jauh lebih baik begitu. Nah, setelah perumusan yang mungkin cukup alot ya, akhirnya di tahun 89 itu PBB kembali mengadopsi yang sudah rapi ya, kemudian mengumumkannya kepada dunia untuk bahwa sudah ada undang-undang, sudah ada konvensi hak anak di mana ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah non-diskriminasi, di mana perlu sekali bahwa setiap anak siapapun di mana saja perlu mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali. Kemudian yang keduanya ada for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik anak. Jadi pemerintah siapapun, RT RW yang mau membuat suatu aturan yang kaitannya dengan aturan dari pemerintahan maupun aturan di tingkat lurah, camat dan RT RW, semua harus melihat adanya upaya untuk melindungi anak-anak. Harus ada itu for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik anak. Jadi kalau misalnya ini anak-anak di sini kok sering buang sampah sembarangan, nanti pada sakit, kita bikin aturan yuk misalnya. Nah, aturan tersebut peduli pada anak-anak, bahwa kalau lingkungan bersih anak-anak jadi sehat dan sebagainya. Bahwa kalau kebiasaan cuci tangan itu jadi aturan yang baku di suatu tempat, maka anak-anak akan jadi terbiasa, jadi habit mencuci tangan dan sebagainya. Jadi semua aturan yang dibuat oleh siapapun dari strata paling rendah ke paling tinggi itu harus berupaya untuk selalu demi kepentingan terbaik anak. Terus yang berikutnya adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang. Pemerintah harus memperhatikan. Nggak harus pemerintah, bahkan orang tua. Anak butuh makan, anak butuh kesehatan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Pemerintah punya policy yang bagus, kemudian orang tua terus berjenjang ke bawah sampai kepada orang tua harus menjadi garda terdepan dalam melindungi anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, termasuk perlindungan di situ, ya. Dan terakhir adalah hak untuk didengar pendapatnya, bahwa sebenarnya negara kita sudah cukup bagus dengan melaksanakan kegiatan Forum Anak Nasional yang dulu sebenarnya ada sejarah juga Kongres Anak Indonesia. Nah, dari LPAI kemudian akhirnya dilebur menjadi satu, dan akhirnya Forum Anak Nasional mengadopsi apa yang selama ini dilakukan oleh Kongres Anak, di mana mereka menghasilkan suara yang dibacakan di setiap acara Hari Anak Nasional. Nah, kemudian setelah PBB, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 90, tepatnya 26 Januari tahun 1990. Itu kira-kira itu sejarah panjangnya, tetapi kan tentu saja sampai Indonesia menetapkan hari itu nanti kita tektokan aja ya. Mungkin Kak
Kak Mungti bisa menjelaskan tentang Iya, iya. kok bisa ada acara ada Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli. Kenapa itu bisa ada gitu kan? Iya. Tadi sejarah secara jauh lebih ke belakang. Nah, sekarang mungkin mungkin begitu Kak Farid Iya. kira-kira. Cukup jelas ya kakak-kakak Terima ya. kasih, Kak Jadi Heni. dimulai dari siapa? Dari seorang ibu ya. Di tahun berapa tuh kira-kira? 1923. 1923, betul, seru Iya. kan? Nah, akhirnya dari ibu itu muncul sebuah NGO ya, apa istilahnya? Save the Children. Iya. Save the Children yang sekarang kita kenal juga bersama-sama dengan UNICEF dan yang lain-lain ya, Iya. punya kepedulian terhadap perlindungan anak yang ada di Indonesia. Gitu kira-kira Kak Farid? Ya, makasih Kak Heni. Wah. Boleh tepuk tangan dong buat Kak Heni. Ya, saya kira nih satu hal yang baru kalau buat aku loh ya. Tapi kalau buat teman-teman yang lain satu hal yang baru sih nggak sih? Mengetahui sejarah hari anak. Baru juga ya. Aku juga baru mengetahui ini dan begitu kepedulian itu hadir dari seorang ibu tadi ya kayak ini ya. Jadi aku jadi teringat ibu aku gitu. Jadi Iya. betapa seorang ibu tuh yang paling dekat dengan anaknya. Pasti teman-teman juga terasa dong. Jadi inget ketika menjelaskan ibu itu jadi inget ibu kita sendiri kayak ini gitu. Iya. Yang selalu melindungi kita. Dan itu ternyata tidak hanya seorang ibu, ternyata ibu kita tuh juga menginspirasi dunia. Sehingga terbentuknya Save the Children, perlindungan anak menjadi seruan dunia ya. Iya, Kenny iya. pada saat itu. Oke, makasih Kenny. Sekarang kita terbang lagi dari sana ke Indonesia, ke Kak Mukti. Kak Mukti ini kan fasilitator anak, Terbang. forum anak. Kita tahu di Indonesia ketika meratifikasi ini, mereka salah satunya adalah memenuhi hak partisipasi anak yang bermakna ya. Jadi setiap anak itu ternyata direkayasa oleh negara, dilatih kepemimpinannya sejak dari kelurahan yang saya tahu kayak Mukti ya, hingga tingkat provinsi, terutama merumuskan suara anak yang kayak ini tadi bilang. Boleh cerita sih Kak Mukti? Oke, mungkin kalau misalkan kita dari ini dulu ya, kan tadi Kak Farid bilang kalau misalkan Hari Anak Nasional ini adalah bentuk komitmen dari Indonesia yang karena telah meratifikasi konvensi hak anak gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa itu makna dari ratifikasi gitu. Nah, ratifikasi itu teman-teman bukan cuma sekedar menandatangani, tapi itu juga sampai kita menerapkan aturan, mengimplementasikan gitu. Itu namanya ratifikasi gitu. Nah, Hari Anak ini adalah bentuk komitmen Indonesia dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sebenarnya Hari Anak ini punya makna yang kuat gitu, tidak hanya sekedar simbolis atau seremonial gitu. Cuman fakta lapangannya adalah yang kita lihat ya, acara-acara peringatan Hari Anak itu hanya mentok pada seremonial gitu, lomba-lomba, event-event. Salah nggak? Nggak salah gitu. Cuman ada makna yang lebih dalam gitu. Jadi Hari Anak Nasional ini adalah bentuk refleksi diri negara dan juga tagih janji. Anak menagih kepada negara, mana janjinya katanya mau memenuhi hak-hak kami, dan negara juga harus merefleksi diri. Negara ini bukan hanya pemerintah saja ya, tapi seluruh elemen masyarakat gitu, termasuk kita ini yang mungkin orang-orang dewasa kayak Mbak Kak Heni gitu, Mas Farid, nah orang tua gitu, itu juga berperan untuk memenuhi hak anak itu sendiri gitu. Jadi maknanya lebih dalam lebih dari sekedar seremonial gitu. Mungkin dari kalian sendiri ada nggak yang baru tahu nih Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli gitu? Atau baru pertama kali tahu Hari Anak itu ada itu pas umur berapa? Pas kapan gitu? Pangeran? Tahu Hari Anak Nasional tuh Kapan? mulai kapan? Kapan ya? Baru ini enggak? Kemarin sih. Oh, tahun kemarin. Kemarin. Oke. Iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain, Kakak? Aku karena dulu juga volume anak, jadi mungkin waktu kenal volume anak, aku kenal Hari Anak. Berapa tahun tuh, Kak? Wah, udah 10 tahun. 10 tahun lalu. Oke. Ini apa? Pasti kalau pasti. Udah tahu. Udah lama, udah berapa tahun yang lalu? Oke. Pernah ikut nggak acara Hari Anak Nasional waktu Belum. kecil misalnya? Oh, belum ya. Nadine? Aku itu dari awal masuk SMA sih. Oh, Soalnya kan aku kan sekarang itu jurusan PG PAUD ya. Nah, jadi aku kayak mengkaji gitu tentang anak, tentang Hari Anak. Jadi aku Oke. ikut tahu dari awal SMA. Iya. Daniel? Dari SMP
17 tahun yang lalu. Sekarang malah SD ini. Bukan. Kak Daniel, pernah nggak ngalamin perayaan Hari Anak Nasional? Nggak pernah sih, cuma nonton waktu itu laptop si Unyil, kedua sih. Oh gitu. Iya. Iya. Karena anak-anak biasanya berbondong-bondong tuh ya, perayaan kalau perayaan Hari Anak memang secara khusus diundang gitu ya. Harusnya di diskon Lufat gitu. Memang iya. Betul. Filia? Iya betul. Aku udah tahu dari lama karena kalau Bunda kan dari aku kecil memang suka ada acara yang sama anak kayak gitu. Jadi aku tahu Hari Anak dari kecil dan dulu pernah isi acara juga waktu itu di di tempat pemadam kebakaran gitu sama anak-anak yang tinggal di bawah kolom jembatan. Iya, aku pernah isi dance di situ. Keren. Keren banget. Menghibur kan? Berarti menghibur mereka atau ngajak mereka nari juga? Menghibur mereka nonton. Oh. Seru. Lili, pernah anak nggak? Apa langsung gede? Salah. Jadi anak. Pernah pasti semuanya pernah ya. Pernah kayak jadi anak. Untuk Hari Anak Nasional sendiri baru tahu beberapa hari lalu. Iya. Nah itu dia Padahal kayak sudah 42 tahun ya, kita betul. masuk 42 tahun memang. dan padahal sejarahnya panjang ya, Sejarahnya tapi kenapa panjang. baru ini? Nah ini Jadi sebenarnya PR juga kamu Betul, banyak jadi PR. anak yang belum tahu Hari Anak berarti. berarti setiap tahun kita diingetin 42 kali berarti kita diingetin tuh bahwa Iya. info kayak gini aja ya, maksudnya sebatas Hari Anak aja nih masih ada yang belum tahu, masih ada yang belum mengikuti. Jangan kan itu Kak, di Papua sana akte kelahiran yang menjadi dasar anak di Indonesia aja masih belum ada yang punya. Hak hidup. Oh. Gitu. Itu padahal tuh hak yang paling Iya, dasar ya paling dasar kayak ketika gitu. Nah ini maksudnya kita memperingati Mendapatkan. wah ria-ria, Negara. tapi di sisi lain teman kita masih ada yang belum punya akte kelahiran. Memang sungguh ironis ya di negara ini gitu. Ya itu fungsinya kita ini yang memiliki kesadaran, yang memiliki kapasitas berlebih untuk ikut mensejahterakan anak gitu, ikut memenuhi, melindungi hak anak itu sendiri gitu. Jadi memang Hari Anak itu lebih dari sekedar perayaan aja. Dan mungkin aku sedikit menambahkan, kalau misalkan Hari Anak itu bukan berarti itu adalah tanggal merah. Ya, karena tetap betul. teman-teman, meskipun itu di hari ini apa? Hari Kamis ya, berarti kan hari anak-anak sekolah ya. Tidak dijadikan tanggal merah. Kenapa? Karena yang tadi yang Kak Heni bilang, kepentingan terbaik untuk anak. Nah, pendidikan itu sangat penting teman-teman untuk anak itu sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh tuh menjadikan suatu event tapi tidak untuk kepentingan terbaik untuk anak gitu. Jadi jatuhnya sangat-sangat bertolak belakang kalau misalkan kita malah meliburkan gitu. Nah, oke. Mungkin saya tambahkan. Mungkin Iya. memang akhirnya tercetusnya Hari Anak Nasional dan kemudian Presiden Soeharto secara resmi menyampaikan 23 Iya, sebagai 23. bentuk peringatan karena Undang-Undang Kesejahteraan Anak terbentuk tanggal 23 Juli tahun berapa waktu itu ya? 79 waktu itu. Kemudian kan penetapan Hari Anak itu di tahun 89 ya di Indonesia. Yes, di antara tahun itulah. Nah, kemudian sebenarnya makna utamanya, tujuan utamanya adalah bagaimana menyadarkan bangsa Indonesia semua bahwa anak itu adalah penerus bangsa, anak itu adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan. Anak itu harus sehat, anak itu harus pintar, anak itu harus cerdas. Nah, bagaimana anak itu bisa sehat, cerdas, dan pintar ketika itu tidak terpenuhi semua. Mereka ada di orang tua tetapi lahannya tidak subur untuk mereka tumbuh dan berkembang. Padahal ada jelas sekali hak hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak mereka sepenuhnya. Termasuk tadi sedih ya kalau anak-anak nggak dapat. Kalau saya ingat Kak Ilmat bisa memperjuangkan hak-hak anak yang tidak bernomor. Beliau memberi nama, tidak berangka, anak-anak tanpa angka. Jadi
ketika anak lahir mak ceprot gitu ya, maaf Iya, tuh bahasa iya, itu iya, iya. lahir gitu ya, sebaiknya memang akte kelahiran tuh sudah ya kan, bahasa ibu-ibu begitu. Jadi lahir, anak lahir Ceprot. mak ceprot. Ya, jadi sebenarnya membuktikan bahwa dia adalah warga negara yaitu melalui Akte hadirnya kelahiran. akte kelahiran yang mereka Iya. miliki. Jadi coba kita bayangkan betapa banyak tadi yang kamu disampaikan, bahwa itu banyak anak-anak yang tidak langsung mendapatkan akte kelahiran. Bahkan ketika mau sekolah jadi bingung karena Iya. gerabak-gerubuk, aduh nggak punya akte kelahiran karena berbagai kendala yang mereka alami gitu. Padahal ketika bicara anak maka kita bicara tentang masa depan. Betul. Begitu kita bicara tentang anak, artinya anak-anak perlu dilindungi oleh siapapun. Kalau kita cuma bicara tentang, tadi kan semua orang melindungi, jadi ada 6 pilar kalau nggak salah, ada negara, pemerintah daerah, ya, masyarakat, keluarga, kemudian Media. ada ya orang tua, ya kan. Nah, orang tua adalah garda terdepan ya, garda terdepan untuk melindungi anak. Jadi semua saja, nggak hanya itu. Kita pun masyarakat, kita masuk masyarakat gitu. Ketika kita mengadakan bincang-bincang hari ini pun kita sedang menunjukkan kepedulian kita terhadap anak-anak di Indonesia. Apakah sampai ngobrol doang gitu kan? Apakah kita hanya cuma sampai ngobrol aja tetapi kita tidak berbuat sesuatu? Tapi kan faktanya kita merencanakan sesuatu dari setelah acara ini. Kita mau bikin acara Aksi, menggembirakan anak-anak, kita buat aksi kepedulian terhadap mereka. Jadi mereka adalah anak-anak muda yang baru 6 tahun lalu mereka masih anak-anak. Kalau kita bicara anak kan kita bicara tentang orang yang berusia 18 tahun ke bawah, bahkan yang ada di dalam kandungan. Itu apa yang ada di dalam Undang-Undang 35 2014 gitu ya. Jadi kenapa perlu anak, kenapa Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, karena tadi anak adalah aset bangsa, anak adalah penerus estafet dari para orang-orang besar yang sekarang ada begitu. Maka mereka harus cerdas, pintar, tangguh, dan hebat. Begitu kira-kira Kak Farid. Makasih Kak Heni tambahannya. Makasih juga Kak Mukti sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita dengar tadi bahwa Hari Anak Nasional, kalau kata Kak Mukti tadi bukan sekedar seremonial gitu ya, melainkan pengingat bahwa negara, keluarga, sekolah, masyarakat, dan kita semua memiliki tanggung jawab loh menjaga tumbuh kembang anak. Jadi Hari Anak ini bukan sekedar tentang anak-anak. Jadi Hari Anak adalah cermin tentang apa wajah kemanusiaan kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih dong buat Kak Heni Maka Catur. Boleh kita beli aplaus teman-teman? Ya, terima Iya. kasih. Setelah mendengar cerita sejarah tadi, kita boleh dong aku nanya balik nih kepada kalian. Menurut kalian setelah mendengarkan tadi apa sih arti Hari Anak, atau kalian punya pandangan sendiri tentang itu? Boleh dong satu-satu. Ya, perkenalkan nama aku Fauzan dari perwakilan Yayasan Rumah Kita. Ya. Nah, jadi menurut aku untuk hari ini sendiri ya, Hari Anak Nasional ini penting tidak hanya untuk nanti ke depannya gimana anak itu ya, tapi lebih ke kita tuh ingin ngasih tahu anak bahwa mereka itu penting gitu. Makanya dirayakan gitu. Ada Hari Anak Nasional. Karena mereka penting, mereka yang tadi Kak Heni bilang mereka jadi tongkat estafet negara gitu kan. Di mana masa depan negara kayaknya bukan masa depan negara doang deh, tapi kayak masa depan bumi juga dipegang sama anak gitu. Jadi kita pentingnya Hari Anak ini bisa ngasih awareness ke anak bahwa mereka itu penting gitu. Jadi anak bisa lebih mengapresiasi dirinya, bisa lebih semangat lagi dalam belajar dengan adanya Hari Anak Nasional ini. Itu sih menurut. Keren, tepuk tangan. Keren. Aku jadi kalau Fauzan ngomongin, aku ingat dulu aku kan kecil di panti ya. Aku kemudian dulu hidup di jalan, melihat segala macam hal gitu. Jadi aku suka bermimpi gitu loh. Kayak ini kamu, Kak Fauzan, teman-teman. Ada nggak sih hari mereka ingat tentang aku? Makanya ketika dengan Hari Anakku, untuk zaman itu haru banget gitu. Kita yang sering menyaksikan kekerasan atau mendapatkan kekerasan. Oh ternyata ada hari orang mikirin anak loh. Gitu. Untuk aku yang sama sekali nggak punya orang tua, itu sesuatu banget. Nah mungkin kalian punya perasaan yang sama atau pengalaman yang berbeda, atau perasaan dari teman-teman kalian yang lain. Mungkin coba dari siapa? Festi, mungkin punya cerita. Anak tuh juga penting buat ditanya perasaannya, tanyain gimana, capek nggak, terus
gimana perasaannya, karena tumbuh kembang anak juga dipengaruhi sama keterbukaan diri. Tuh. Iya, betul, Tuh, betul. tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Pasti Kan, pasti. Ini Pangeran, boleh juga. Pangeran. Menurut pengalaman aku di hari anak ini, awalnya aku mikir kayak have fun aja ya, kayak anak-anak ulang tahun gitu, kasih hadiah gitu, kasih pesta, ye. Ya. Jadi menurutku tuh hari anak tuh apa ya? Masih perlu dirayakan, gitu kira-kira. Iya, perlu apa ya? Kayak perlu perhatian khusus, terus apa ya? Ya, Ada. bagus sih. Anak-anak memang butuh perhatian khusus Iya, kan. iya. Kan banyak anak nggak seberuntung kita, gitu mungkin ya Pangeran. Ya, silakan Kak Nadine. Terima kasih. Ya, bagian kalau dari aku itu arti apa ya, Hari Anak Nasional itu kayak bukan cuman ngerayain Hari Anak aja gitu, tapi kayak juga buat pengingat nih, hak-hak anak tuh udah dipenuhi belum sih gitu kan. Terus ada apa, based on ceritanya Pangeran tadi gitu. Nah, itu tuh kan hak-hak anak juga harus dinotis gitu kan, kayak pendidikan, apalagi pendidikan itu salah satunya tuh beneran hak anak, dasar hak anak yang harus dipenuhi. Jadi itu, jadi ya menurut aku sendiri ya, Hari Anak tuh bisa juga jadi pengingat buat apa ya, hak anak tuh udah dipenuhi apa belum gitu. Iya sih, setuju sih aku. Karena kan apa ya, situasi anak beragam ya. Dari cerita tadi pasti Pangeran, Fauzan, Nadine, kita dengerin ya. Nggak banyak anak juga seberuntung kita. Iya, Ternyata iya. ada situasi. Itu siapa yang denger Kak Heni? Iya. Kalau bukan itu aja baru setahun sekali, harusnya setiap hari anak Iya, gitu. iya. Mungkin kayak ini ya. Ternyata masih ada anak-anak yang kayak gitu. Daniel, silakan. Terima kasih. Menurut saya anak harus dijadikan subjek dan bukan objek. Oke. Anak harus bisa dilibatkan dalam berbagai kebijakan. Lebih baik ditanya apa saja kebutuhannya dan bagaimana untuk tindak lanjutnya. Perlu juga pengawasan dari orang tua dan anak berkolaborasi, karena banyak kenakalan anak dan remaja. Seringkali orang tua lupa mengawasi, atau orang tua sudah bekerja optimal tetapi masih ada masalah sana sini terkait anak. Menjadi prihatin ketika anak harus melakukan sebuah kejahatan, lalu dalam pengadilan dibilang belum usia 17 tahun. Itu juga kayaknya perlu didewasakan lagi, perlu diberdayakan lagi agar makin besar itu makin tahu sebab akibat dari apa yang dilakukannya, dan juga orang tua bisa menjadi dewasa dan bukan menuntut prestasi dari orang tua sendiri, tetapi anak juga dibiarkan menjadi berkembang dan lebih baik. Terima kasih. Oh, Wah, keren. baiknya ya. Daniel boleh pulang kayaknya. Ya. Salah ya. Gesekannya belum. Pilih ya, boleh pilih ya. Menurut aku itu bagus banget karena nggak semua anak itu bisa dirayakan sama orang tuanya, sama orang-orang sekitar. Nah kalau orang Gen Z itu bilangnya semua aku dirayakan gitu. Oh, Kayak, gitu. jadi semua anak itu dirayakan gitu. Apa semua Semua aku dirayakan. Iya itu semua dari aku lagu. dirayakan tuh maksudnya dari- apa sih? Kayak jadi anak-anak mungkin kalau dari point of view anak-anaknya, mereka merasa dirayakan, mereka merasa kayak dilindungi, dihargai, merasa diapresiasi, dicinta sama semua orang gitu. Jadi penting banget, dan itu bisa juga kayak menjadi sarana concern, bukan sarana, kayak sebagai pengingat gitu. Kalau misalkan anak-anak itu punya cita-cita, punya keinginan, mereka juga harus dilindungi sama semua orang di sekitarnya gitu kalau dari aku. Wow, luar biasa. Ya. Sekarang F kedua, Iya. Firly. Kak Firly. Jujur ya, karena kan saya juga masih baru tahu hari anak itu beberapa hari lalu, jadi masih agak kurang paham sebenarnya. Tapi paling mungkin dari cerita tadi kawan-kawan bisa kebayangnya paling yang itu mungkin untuk anak-anak yang tidak mungkin ada kekurangan dan tidak dihargai atau
tidak di apa namanya dan dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin melalui Hari Anak Nasional ini mereka bisa merasa dihargai dan dilindungi. Oke. Yeah. Kayaknya mungkin ada yang udah disampaikan. Ya, saya jadi teringat apa yang situasi yang memang ada, yang faktanya di lapangan seperti itu di sekolah misalnya. Jadi anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum tadi kan, ya anak-anak berhadapan dengan hukum, dan kemudian apakah sebenarnya anak-anak berhadapan dengan hukum tuh ada sanksi hukum yang harus mereka terima gitu kan? Jadi sehingga anak-anak juga bisa meredam rasa-rasa keinginan-keinginan yang negatif, misalnya seperti bully dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu dari hasil bukan penelitian sih, ini ada survei yang menyampaikan bahwa ruang aman anak tuh semakin sempit gitu loh. Ruang aman anak semakin sempit. Kalau dulu di sekolah menjadi salah satu ruang yang ruang aman buat anak-anak, rumah pun demikian. Tetapi ternyata ruang itu semakin sempit. Bahkan di rumah pun mereka kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dari para orang tua. Di sekolah mereka mendapatkan kekerasan dari dari teman-temannya ataupun mungkin dari guru. Nah, padahal kalau kita merujuk pada lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tahun 2002 loh, ya kan, nomor 23 tahun 2002 itu sudah cukup lama kan. Kemudian ada amandemen ya, ada perubahan di tahun 2014 sehingga berubah menjadi Undang-Undang 35 2014 itu jelas. Tetapi ruang-ruang tersebut makin sempit, dan ini momentum perayaan Hari Anak Nasional adalah salah satu pengingat untuk kita bahwa sebagai refleksi bahwa ayo, anak-anak tuh masih mendapatkan perlakuan tidak adil gitu loh, bahkan oleh orang tuanya gitu kan, bahwa jadi mungkin kehadiran teman-teman bicara tentang Hari Anak ini hal yang luar biasa, sehingga walaupun Kak Firly misalnya baru tahu gitu loh, Kak Firly baru tahu nih Hari Anak Nasional, tapi ketika tahu kita punya satu orang lagi yang bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa ada Hari Anak loh. Hari Anak tuh jadi ngingetin kita, mereka juga punya hak yang harus ini loh. Kita nggak boleh jahat sama mereka, kita juga harus peduli sama mereka gitu. Karena butuh orang sekampung untuk melindungi anak. Karena kita bagian dari masyarakat tadi. Di Undang-Undang 35 2014 pasal 20 negara, pemerintah daerah, ada 6 komponen itu, dan kita masyarakat masuk di dalamnya. Harus menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia gitu loh. Nah, jadi semakin sempitnya ruang aman buat anak itu jadi keprihatinan kita bersama, dan mari kita jadi pelopor dan pelapor ya, pelopor untuk mulai tradisi memberikan bantuan-bantuan kecil, edukasi. Bantuan itu nggak hanya berbentuk hadiah, berbentuk uang ya, karena bantuan seperti yang Filia bilang bahwa aku dirayakan gitu ya. Aku dirayakan oleh semua, itu kan artinya besar banget maknanya gitu. Aku dirayakan, merasa ada penghargaan untuk diri dia. Nah, ketika penghargaan itu hadir pada diri seorang, maka kepercayaan dirinya semakin meningkat. Dan ini kembali lagi kepada bahwa untuk kita menjadi Indonesia emas di 2045, maka anak-anak sekarang itu ya harus diberikan banyak hal sehingga mereka tumbuh sesuai dengan harapan kita gitu loh. Itu aja tambahannya. Kayaknya tambah esensi aja pesan Hari Anak hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Iya, penjelasan tadi Kak Heni dibilang perlindungan anak semakin menyempit. Sebenarnya apa sih yang paling dirasakan sulit oleh anak-anak muda seperti kita sekarang? Aku setuju sama Kak Heni yang bahwa itu ruang aman untuk anak itu makin sempit ya. Karena apalagi sekarang ada sosial media yang lumayan dampaknya dahsyat. Dirasa lu nggak aman hari ini. Iya, karena yang menurut aku ya, sosial media itu adalah katalis ya. Jadi kebiasaan orang-orang yang udah biasa dilakukan akhirnya makin cepat karena adanya sosial media. Jadi ada katalis hubungan orang-orang di situ ya. Nah, akhirnya karena makin cepat hubungan orang-orang ini, akhirnya makin gak ada aturan di dalamnya, jadi liar gitu loh. Nah kan untuk fenomena sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak anak-anak yang juga udah mulai main sosmed. Iya, udah mulai main sosial media,
akhirnya karena dia masuk ke dalam alam yang nggak ada aturannya, itu banyak penjahatnya di situ. Mereka makin rentan kena kejahatan di situ. Nah, terus juga misalkan di lingkungan aslinya dia nggak bisa mengekspresikan dirinya gitu, ada ruang-ruang yang ditutup dalam dunia nyata untuk dia berekspresi, dia pasti kan akan cari ruang lagi untuk berekspresi itu. Ya salah satunya yang paling mudah adalah sosial media, tapi sosial media adalah ya alam yang liar tadi itu gitu. Jadi banyak anak-anak yang menjadi korban korban ya mohon maaf ya, saya pedofil, cyberbullying. Oh, dia direbut mereka lah ya. Iya, dan mereka kan masuk ke sana tanpa adanya edukasi apa yang ada terjadi di sana dan bagaimana menanganinya gitu loh. Jadi menurut saya sekarang tuh nggak, kalau ngomong sosial media emang susah sih penanganannya, tapi itu menurut saya penting gitu. Gitu banyak banget. Aku setuju sih ya. Kayak ini ya, mungkin ya salah satu yang nggak bisa dikendalikan mungkin teman-teman kita sendiri ya, sosial media itu sudah anak muda sekarang kan, dan boleh kita refleksikan di hari anak supaya jadi pengingat gitu kan. Pasti mungkin punya cerita yang lain, kesulitan apa lagi? Beberapa kasus yang aku temuin itu banyak yang cerita kalau perundungan anak juga marak. Bahkan perundungan tersebut tuh terjadi dari SD, ada dari anak-anak SD. Itu harus menjadi perhatian juga buat orang tua, buat kesadaran anak supaya aware untuk hal itu. Iya sih. Iya. Ada lagi pasti. Cukup Iya. udah mungkin. Sekira tuh apa ya, hal yang nggak mudah loh. Yang pasti bilang tuh penting loh. Ketika seorang anak SD yang nggak bisa kadang mendeskripsikan apa yang dialami gitu ya, itu penting bila ada yang menyampaikan gitu kan situasi itu. Silakan. Apa yang paling sulit sih kondisi teman-teman kamu sekarang? Bila sekarang jadi anak-anak, jadi anak muda, Pangeran juga ingin bicara sesuatu. Mungkin yang paling sulit apa? Belajar atau kondisi apa? Berteman? Sebenarnya ada teman yang susah harus saya hadapi ya. Jadi itu kalau nggak salah kemarin itu ada masalah. Jadi waktu ulangan tengah semester, tepatnya hari Rabu, tanggal berapa lupa ya. Jadi ada 3 anak nih, 2 anak ini jadi korban. Jadi masalahnya kalau nggak salah tuh ceritanya tuh ini cuma masalah ini ya, permainan game kayak ML. Jadi tuh saya punya teman juga yang ini penyebabnya nih. Dia tuh sifatnya emosian lah. Nah, dia tuh selalu top up. Hasil nabung dia dari 3 juta dihabis langsung demi top up mendapatkan skin ML. Sayangnya dia nggak mahir dengan karakter itu tersebut. Terus dikata-katain lah sama teman-temanku yang main ML. Terus ada lagi yang lebih bikin dia emosi, yaitu teman saya ini memang agak dekil ya. Main-main ambil foto orang lain dijadiin foto AI. Nah ini bahaya nih, tanpa izin langsung dijadiin foto AI. Jadi tuh teman saya ini dibuatin foto AI kayak tahu Jujutsu Kaisen yang dimana kayak apa 3 orang yang pakai domain expansion. Lupa juga sih namanya apa, udah lama nonton. Terus besoknya di hari Rabu, gara-gara masalah itu ML lah, foto yang dibuat AI lah, mereka berantem, adu ngomong. Terus teman saya memancing, ayolah jangan main kanak-kanakan lah, yang 2. Ya padahal mereka itu maksudnya tuh main dewasa tuh kayak di pikiran temanku yang emosian tuh kan lawan satu gitu, nggak usah kayak bocah 2 lawan 1, 2 otak 1 otak gitu. Akhirnya mereka awalnya kata-katain, akhirnya berantem. Nah, Itu di mana? di sekolah. Itu lagi keadaan lagi istirahat. Lagi istirahat makan-makan, asik-asik makan tiba-tiba kasus bujet. Lagi asik makan, ya udah enak makan. Nah, lanjut. Lanjut. Terus lompat ke hari yang mau mendekati ulangan kenaikan kelas.
temanku yang emosian ini ngancem. Kayak kemarin lagi ya, hari Rabu. Nah. Teman saya tuh mencoba untuk mencegah gitu. Saya juga ikut bantu. Saya nasihatin. Aduh, ngebawa HP lagi, padahal epic banget itu. Nah, jadi saya juga nasihatin. Saya nasihatin dia. Kamu buat apa sih emosian? Memang emosian tuh bisa menyelesaikan masalah gitu. Adakah menteri, orang tua, guru yang lain ngajarin tuh kalau mau nyelesain masalah tuh harus dengan emosi, dengan berantem gitu? Kan nggak ada. Hebat. Nggak ada kan? Saya bilang gitu. Kalau lengkap saya udah lupa dialognya gimana. Mereka dengar ya? Mereka dengar apa nasihat kamu? Saya cuma nasihatin ke si dia doang yang emosian. Lupa lagi ya. Pokoknya hebat banget gitu. Sampai dia ngerasain, dia juga rasain bersalah gitu. Iya, oke. Jadi mengalihkan gitu Ya, mengalihkan ya. Walaupun saya belum mahir ya cara mengatasi orang emosi ya. Nadine, Kalau dari aku mungkin karena komunikasi kali ya. Jadi ada waktu itu temen aku tuh sempat cerita. Jadi dia punya adik. Nah adiknya tuh dia tuh suka main HP mulu. Jadi kayak sumbunya tuh pendek ya, istilahnya kayak emosinya tuh suka emosi kalau dibilangin sedikit ngelawan gitu-gitu. Karena dari kata dia sendiri nih, kata temen aku, karena dia tuh adiknya itu kurang didengar sama orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita ya atau lagi keluh kesah gitu, terus sama orang-orang yang dijadiin tempat dia cerita tuh diremehin gitu, kayak bukan diremehin sih, istilahnya kayak menganggap kayak ya udah, kayak dianggap itu kayak sepele gitu. Jadi ya gitu sih gitu. Daniel? Oke, terima kasih. Ada sebuah ungkapan yang kayaknya klise. Anak bisa bandel di sekolah karena ada masalah di rumahnya. Anaknya seperti itu berarti di rumahnya seperti ada masalah. Seringkali yang kurang dipahami oleh orang tua murid atau orang tua dari anak itu adalah bahwa tugasnya itu bukan hanya nyari nafkah, bukan hanya kerja terus dapat uang bayar sekolah, terus sekolah udah sampai sekolah orang tua murid lepas tangan. Artinya ini kan gue udah bayar lu, kok ya lu titip lah didik anak gue. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang tuanya abai atau orang tuanya lalai, orang tuanya tidak memiliki sebuah prioritas, yang pada akhirnya kurang pengawasan, anak bandel, dimarahin, dimarahin, udah akhirnya menjadi sebuah siklus berantai gitu. Sampai rumah dimarahin sama orang tuanya, di sekolah marahin balik nggak tahu sama siapa ketika ada masalah. Hal ini menjadi perhatian penting ketika kejadian ini berujung pada kasus kriminal. Artinya di remaja banyak yang ngebully karena orang tuanya kurang pengawasan dan sibuk kerja. Ada juga yang anaknya entah ada yang narkoba terus terlibat judi online mungkin akhir-akhir ini, atau terlibat dalam pinjol ilegal atau sepertinya, sehingga makin banyak hal-hal negatif yang bisa dibilang perlu perhatian. Dengan era makin lama makin canggih, anak bisa mengakses semuanya dan memiliki kecanggihan untuk mengakses sesuatu, kurang pengawasan, akhirnya terjadi sebuah masalah atau kehancuran. Itu sih ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Filia. Filia juga punya pandangan apa sih yang paling sulit anak sekarang atau anak muda sekarang? Kalau aku mau bahas lebih ke sosmed, karena banyak anak jadi tuh zaman dulu banyak di TikTok itu role play, ada yang pernah tahu? Nah itu banyak anak yang masuk ke dunia role play, tempat dimana kayak bener-bener nggak tahu identitas aslinya seperti apa. Nah mereka tuh mencari figur sosok orang tua karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sama orang tuanya di dunia nyata. Jadi beberapa dari mereka masuk ke dunia role play untuk mencari keluarga. Nah, menurut aku bukannya salah sih, tapi sebenarnya salah juga sih ya. Cuma kayak
lebih ke Nggak ada yang salah. banyak orang yang Iya. memanfaatkan itu untuk menjadi korban pedofil atau korban grooming gitu. Karena jujur aku pernah main juga. Jadi aku ini berdasarkan apa ya, pengalaman pribadi aku melihat itu. Aku sering menemukan itu gitu di dunia roleplay itu. Nah, di dunia roleplay itu juga bisa kayak menikah, memiliki anak, punya rumah sakit segala macam. Jadi anak-anak di bawah umur itu bisa menikah secara roleplay gitu bersama pasangannya yang kita nggak tahu umurnya itu berapa. Jadi kayak menurutku untuk permasalahan ini perlu ditindak lebih jauh gitu, karena banyak orang tua juga yang suka nggak bisa buka HP anaknya kan, anak yang khusus di bawah umur gitu. Jadi menurut aku itu agak apa ya, agak seram. Makanya aku berbagi di sini gitu. Oh, Ini makasih. seru, terima kasih Udah Til ya. percaya Ini seru ya Mas Farid ya. Betul. Apa ya? Eh, Nadine boleh cerita. Mungkin dari apa ya, ceritanya Kak ini sama Filia juga. Tadi berarti awalnya itu dari orang tua, karena tadi juga sempat dinotis kalau misalnya orang tua itu jadi garda terdepan buat anak. Nah, mungkin dari kasus-kasus yang tadi itu karena anak tuh bukan nggak nyaman sih, kayak nggak terlalu apa ya, nggak senyaman sama temennya. Jadi mungkin kalau dari aku, orang tua tuh harus kayak jadi teman buat anak. Jadi tadi pasti juga udah bilang kalau misalnya anak tuh perlu didengar ceritanya, perlu didengar keluh kesahnya, terus jadi anak tuh nyaman gitu sama orang tua. Nah, ujung-ujungnya tuh nanti nggak bakal ada kejadian-kejadian yang kayak cerita-cerita tadi gitu. Oke. Makasih Anak Nadine. harus nyaman, bagus. Oke, Cindy. Wow. Apa yang paling ditakuti anak muda sekarang? Atau kamu mau cerita siapapun yang kamu lihat, mereka kesulitan apa sih hari-hari ini? Seumuran dia kuliah gitu, kuliah atau baru dia gitu. Itu mungkin ketakutannya ya masalah ya apa di dunia sekitar lah gitu, kondisi baik itu ya, pekerjaan gitu ya, pekerjaan dan ya apa urusan negara dengan segala keribetan apa politiknya gitu ya, dimana dalam ya lapangan pekerjaan itu apa persaingan semakin tinggi dan apa namanya kriteria pekerjaannya juga semakin tidak jelas gitu, makin menuntut lah istilahnya. Bahkan yang banyak juga kan sarjana yang masih pengangguran karena tidak berhasil mencari pekerjaan gitu. Jadi ya itu mungkin salah satunya untuk anak muda. Mungkin kalau misalnya yang anak-anak yang masih sekolah ya, mungkin mereka lebih ke mungkin semakin sulit ya yang namanya bergaul secara normal, dimana generasi-generasi selanjutnya bisa dengan lancar bergaul dengan satu sama lain gitu ya. Tapi karena ada kehadirannya media sosial dan juga apalagi ada juga chatbot AI gitu, dimana mungkin anak-anak itu mungkin jadi terbiasa melakukan suatu hubungan atau relasi ya dengan layar gitu. Jadi hubungannya itu cuma satu sisi, dimana mereka jadi tidak bisa menghadapi perbedaan yang kalau misalnya bertemu dengan orang secara langsung gitu. Jadinya mereka terlalu terbiasa dengan yang di dalam layar. Jadinya yang di dalam layar itu kan maksudnya tanda kutip aman lah. Aman maksudnya kalau ada perbedaan atau suatu hal yang tidak disukai kan mereka tinggal di scrolling atau tinggal ditinggalkan gitu loh. Jadi mereka nggak terbiasa dengan konflik dan cara menghadapinya begitu di dunia nyata. Mungkin kalau untuk anak-anak gitu ya. Iya. Oke, makasih. Oke. Mau sedikit nambahin Pak? Ya, boleh. Sedikit nambahin. Silakan kamu. Oke. Nah, oke, teman-teman, berarti kita bisa ngelihat ya di sini ya bahwa isu anak gitu dan juga perlindungan anak, kemudian juga hak anak yang belum terpenuhi itu nyata gitu, ada di sekitar kita gitu. Dan saya pengennya gitu
setiap tahun tuh akan selalu ada orang-orang yang speak up gitu. Jadi teman-teman jangan mikir ya kalau misalkan kasus anak di Indonesia nih ternyata makin banyak ya. Itu bukan makin banyak teman-teman. Itu karena makin banyak yang speak up. Iya. Tuh. Jadi kalau misalkan ada teman-teman orang-orang sekitar teman-teman ya. Oh ya, ini sedikit ilmu juga ya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya ada orang di sekitar, apalagi masih anak nih, terjadi kasus gitu, entah itu pelecehan seksual, perundungan dan lain, teman-teman wajib langsung melaporkan ke pihak berwajib atau ke profesional ya, Bunda ya. Kenapa? Karena undang-undangnya menyatakan seperti itu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman melihat nih ada anak yang punya kasus perundungan, seksualitas dan lain-lain ya, teman-teman tidak menindaklanjuti gitu, tidak memberitahukan kepada orang yang memang dipercayai atau yang bisa menangani, teman-teman bisa kena juga gitu. Kenapa sih dibuat seperti itu? Kan gue nggak ada sangkut pautnya gitu. Karena itu untuk memastikan ya tadi ya, teman-teman balik lagi, kalau misalkan hak anak itu adalah tanggung jawab kita semua gitu. Jadi bukan hanya untuk perorangan, untuk orang tua, untuk masyarakat gitu. Nah, kemudian makin banyak lagi ya tadi ya kasus-kasus yang baru-baru ya terkait sosial media, internet gitu. Nah, itu menjadikan bahwa kehidupan kita ini sejatinya adalah dinamis. Nah, jadi kayaknya pemerintah gitu perlu banget nih revisi undang-undang lagi ya. Undang-undang perlindungan anak aja kapan Kak? 2014 ya terakhir ya Kak? Yeah. Nah, berarti kan 2014 itu AI belum ada itu. 12 tahun lalu, buset, itu harusnya diperbaruin lagi gitu. Ada 17 berapa ya? Setelah 14 ada, tapi khusus untuk pemberatan hukuman. Kalau nggak salah itu nomor 1 tahun 2019 kayak yang hukum kebiri. Iya, pemberatan. Gitu. Dan itu baru pemberatan hukuman doang, tapi nggak ada tambahan-tambahan lagi, misalkan kayak mitigasi resiko gitu dan lain-lain gitu. Atau kewajiban kayak misalkan kewajiban mengenai hak anak, perlindungan anak untuk kurikulum sekolah itu nggak ada teman-teman. Harusnya pemerintah membuat aturan yang memang up to date. Mungkin ya udah itu saja sih kayak yang. Oke. Makasih banyak. Sekira apa yang tadi disampaikan tuh jadi gambaran buat kita semua ya, makna Hari Anak ini. Kita tadi bicara tentang filia, bicara tentang figur, anak membutuhkan figur. Tapi ketika tidak mendapatkan dari siapa-siapa, mohon maaf, di sekarang ini industri itu luar biasa, kamuflase, Betul. manipulasi, menjebak. Jadi apa yang terjadi pada anak sekarang? Kita para aktivis anak sering bilang itu sesuatu yang gak diinginkan anak. Sebenarnya mereka tidak ada pilihan, akhirnya melakukan itu. Betul. Jadi teman-teman yang ada di luar sana yang menonton ini, kalian tuh tidak ada pilihan. Akhirnya kalian seperti itu. Kenapa kalian seperti itu? Karena kalian ditawarkan figur yang lain yang sebenarnya kalian nggak tahu di balik itu adalah mengkamuflase, bercandu, bermanipulasi, sehingga menjebak kalian. Pentingnya undang-undang perlindungan anak tidak sendiri, harus ada undang-undang pengasuhan anak. RUU ini selalu didorong karena yang tadi Mukti bilang tadi, dulu tahun berapa undang-undang perlindungan anak, sekarang udah ada chatbot kata Finley, ada AI kata Pasti, udah berubah banget kata Filia, ada RP. Pengasuhan mereka udah di sana semua gitu loh. Undang-undang kita mau gimana nih? Iya, jadi mereka minta mencari orang tua. Saling mengasuh. Padahal belum tentu orang tuanya itu sudah besar, sudah tua gitu. Bisa jadi ternyata orang tuanya itu anak SMP, anak SD. Aku sering banget ketemu itu. Ada yang pasangannya cewek sama cewek ada juga ya? Ada, cowok sama cowok pun ada. Dan tapi di real life belum tentu kalau misalnya di RP-nya cowok, di real life juga cowok gitu. Dan kayak yang tadi Farid bilang, aku setuju banget karena menurut aku semua balik lagi ke pengasuhan orang tua. Karena kalau misalkan pengasuhan orang tuanya bukan salah sih, kayak kurang mungkin ya di mata anaknya bakal cari kemana-mana kayak itu. Tadi serem banget sih. Dan aku pernah ketemu berita kalau misalkan kayak orang tuanya itu dipergok sama warga. Kalau misalkan mohon maaf kayak mereka punya anak banyak di rumah yang sempit, terus orang tuanya nggak sanggup untuk biayain anaknya. Jadi menurut aku
mulai coba dipikirkan kembali, kayak jangan terlalu memaksakan untuk menikah. Coba untuk finansialnya distabilkan, terus punya ilmu yang banyak gitu untuk sebelumnya memiliki anak, biar nanti anaknya bisa hidup dengan nyaman, memiliki pendidikan yang baik, terus punya lingkungan yang baik gitu. Jadi kalau aku mau tambahin itu aja. Thank you banget nih hari ini. Kita bagus. banyak banget dapat insight ya kayak ini kamu Iya. ya, Mbak Ilma. Tapi yang yang kita bisa lihat dari ini semua bahwa memang banyak situasi anak-anak yang memang harus mulai difikirkan pemerintah. Ini jadi refleksi kita di Hari Anak sebelum masuk ke segmen terakhir penutup tentang ICRP. Nah, tadi ingin nyambung sebenarnya dari Finley. Finley bilang, Mbak Ilma, perbedaan itu sesuatu yang nggak disukai. Kalau di dunia media sosial anak-anak native cukup tinggal geser scroll. Gue nggak suka ini, scroll aja gue nggak suka ini gitu. Jadi dia nggak pernah berbentrokan langsung dengan rasa yang disebut berbeda. Perbedaan itu. Nah, hari ini kita berada di CRP. Kita tahu ini adalah sebuah lembaga yang selama ini lebih dari 20 tahun bangun persahabatan lintas agama dan keyakinan. Pasti ini suatu yang perjalanan panjang Mbak Ilma ya. Bertemunya ribuan perbedaan, mungkin bahkan lebih dari itu mungkin ya. Tapi kami kemudian ICRP percaya, buktinya lembaga ini ada 26 tahun. Saya kira ini perlu ada sesuatu yang legacy yang jadi pengalaman juga buat kita semua yang ada di sini. Dalam ICRP menjaga toleransi. Kalau kata Mbak Ilma, jangan toleransi lah kalau anak-anak, bahasanya lebih yang dikenal anak-anak gitu ya, kata Mbak Ilma. Jadi toleransi itu harus menjadi pengalaman. Nah, karena itu dari cerita teman-teman ini sebenarnya kita melakukan hal itu gitu. Mungkin Mbak Ilma bisa cerita sedikit tentang ICRP 1-2 menit. Terima kasih Kak Farid. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk semua anak-anak di Indonesia. Kita merayakannya dengan kesadaran penuh tentunya bagi para pendamping anak, aktivis anak, orang-orang yang memperjuangkan hak-hak anak dan sebagainya yang memberikan perlindungan, tentu mengharapkan bahwa di Hari Anak tahun 2026 ini harus lebih baik, harus lebih ditingkatkan. Jadi tidak hanya sekedar pada retorikanya saja. Nah, kehadiran ICRP dalam menggeluti isu anak itu memang lebih pada spesifik ke anak-anak yang berada di kondisi rentan atau berada di komunitas-komunitas minoritas. Kenapa ICRP mengambil bagian atau mengambil perannya ke sana? Kita tidak mengatakan bahwa anak-anak itu diberi label dia anak minoritas atau dia anak dalam kondisi yang normal dan biasa-biasa saja. Tidak seperti itu, tetapi dari kebijakan dan regulasi yang tanpa sengaja itu sudah menyebutkan bahwa ada membedakan, bahwa ada mengkotakkan kondisi-kondisi yang membuat perlindungan itu jadi tidak seimbang. Misalnya saja, kita bisa buka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada anak rentan, anak minoritas. Bahasa dari regulasi yang ada itu sudah menunjukkan bahwa anak yang ada yang berbeda, seperti itu. Nah, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara memberikan perlindungannya, pasti juga ada bahasa anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang membutuhkan pendampingan khusus. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, tidak semua orang atau tidak semua lembaga berada atau mampu di wilayah itu. Nah, disinilah ICRP mengambil peran, bagaimanapun tidak ada bahasa yang mengatakan anak-anak itu berbeda. Yang berbeda itu adalah pada taraf kemampuan peningkatan dalam arti kemampuan dari si anak tersebut. Tidak ada anak yang berbeda, misalnya anak ini berasal dari agama X atau anak ini berasal dari suku Z. Tidak ada seperti itu. Semua anak Indonesia yang kalau kita lihat dari populasi penduduk Indonesia itu sudah mencapai 35% ya jumlah anak di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa 10 tahun ke depan kita akan artinya lebih banyak memikirkan generasi-generasi penerus bangsa kita ini. Bonus, ya seperti itu.
tadi kan disebutkan bahwa keberagaman. Kita harus mulai sekarang, terutama anak-anak muda yang sekarang Gen Z ya, dan juga ini ada Pangeran yang masuk dalam kategori Gen Alpha, juga harus mengakui bahwa kondisi kita itu berbeda. Tadi udah disebut, udah disinggung, ya, keluarganya berbeda, cara penanganannya, cara pengasuhannya berbeda. Setiap anak dalam keluarga itu berbeda. Tetapi ada satu tujuan, bagaimanapun juga, anak harus mendapatkan perlakuan, dia harus dihargai, dihormati ya, diberikan fasilitas, dia harus dilindungi, dia diberikan, dipenuhi hak-haknya, mulai dari hak dasarnya, kemudian juga bagaimana dia diberi peran, diberi akses, diberi kesempatan untuk menunjukkan kapasitas diri. Kenapa? Usia anak kan teman-teman semua tahu kan, dari dalam kandungan sampai dia 18 tahun. 18 tahun pada tanggal hari ini. Besoknya dia udah masuk 19 tahun. Artinya dia udah masuk merangkak pada usia remaja atau dewasa seperti itu. Tetapi dalam cara penyelesaian setiap persoalan kasus anak, sungguh loh kita ini berada di katakanlah dunia yang menganggap isu anak itu tidak seksi. Isu anak itu tidak menarik. Tetapi sesungguhnya orang yang mengatakan hal itu adalah orang yang melupakan bahwa dirinya pernah menjadi anak. Bahwa dia pernah melewati masa kanak-kanak. Dan dia pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang membahagiakan. Nah, apakah yang tidak menyenangkan dan hal yang membahagiakan itu harus terjadi juga pada generasinya, anaknya. Misalnya seperti itu. Apa hal-hal yang tidak ada di aturan ketika dia itu masih berada di usia anak pada waktu itu. Jadi regulasi itu penting untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada anak yang tidak boleh ditawar. Karena anak tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia butuh orang dewasa, dia butuh orang tua, dia butuh negara untuk memberikan perlindungannya. Sekali lagi ICRP hadir menjangkau yang tidak terjangkau. Bagaimana kondisi anak-anak yang berada dalam hal-hal yang tidak pernah dipikirkan. Terbukti dengan Hari Anak Nasional, tidak semua anak mengetahui. Terbukti dengan kegiatan Hari Anak Nasional, anak-anak tidak tahu dan tidak terlibat dan tidak dilibatkan. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan dalam penanganan, memberikan fasilitas, membuka kesempatan, memberi peluang dan sebagainya. Nah, bagaimanapun kita sangat berharap dan berterima kasih kepada generasi-generasi sekarang yang mau speak up bahwa ini loh aku, anak Indonesia. Ini loh aku harus mendapatkan diberi kesempatan untuk bisa berperan dengan kapasitas yang aku miliki, tentunya dari pengasuhan keluarga, dari pendidikan yang didapat, dari rasa yang dihargai, maksudnya pemerintah negara memberikan peluang dan akses untuk anak-anak ini bisa melesat maju. Dan nantinya anak-anak akan yang sudah berhasil dalam kondisi bisa membangun negeri istilahnya, kembali ke kampungnya, ke kotanya, ke negaranya untuk membangun negerinya. Jadi jangan dituntut anak untuk harus membangun bangsa dan negaranya kalau tidak diberikan kesempatan, akses, peluang dan pelayanan dari sebelumnya. Jadi itu dari ICRP kami berharap sekali bahwa Hari Anak Nasional itu penting, tidak sekedar retorika tapi aksi konkret bagaimana memberikan perjalanan anak-anak ini menuju masa depan yang lebih tentunya kita berharap lebih baik dan kemajuan yang luar biasa di tangan anak-anak Indonesia yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, kita tiba di penghujung acara. Hari ini kita begitu banyak belajar hal penting di Hari Anak Nasional. Ternyata bukan hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Tadi banyak sekali sharing session dari teman-teman yang menyatakan tentang itu. Kita belajar bahwa setiap anak, tadi kata Thaini, memiliki cerita,
Setiap anak memiliki mimpi, setiap anak tadi Kelly bilang memiliki keunikan, setiap anak memiliki hak untuk diterima gitu ya. Dan di CRP dengan Mbak Ilma tadi bilang, kami percaya bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi keberagaman justru membuat kita belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Menghormati perbedaan tidak dimulai ketika kita dewasa. Tadi kalau kita mau bicara, andaikan kita bisa mengenalkan keberagaman sejak di meja makan mungkin. Bahwa ada sesuatu yang berbeda loh nak. Itu ya. Dimulai kita mau mengenal orang lain, mendengar cerita mereka dan menghargai cara hidup mereka. Sehingga yang tadi dibilang Mbak Ilma, bahwa di CRP kita bisa merayakan setiap perbedaan sebagai kekayaan bersama. Untuk itu, saya kembalikan sesi untuk closing-nya ke Kahin. Wah, terima kasih Kak Faris, tepuk tangan yang meriah. Ya. Tak terasa waktu Joy akan memisahkan kita, ada pertemuan, ada perpisahan, dan ini saatnya kita mengakhiri bincang-bincang kita pada pada podcast ICRP dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Senang bisa mendapatkan banyak insight dari teman-teman semua, dari para sahabat pencinta anak dan pencinta ya ICRP, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini tidak hanya sebatas wacana, sekedar perbincangan, tetapi ada langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan, bahwa kita harus menyamakan persepsi ketika kita bicara tentang perundungan, bahwa perundungan bukan hal yang biasa saja, tetapi perundungan akan berdampak luar biasa, bahkan berujung pada kematian seorang anak, dan itu harus menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang luar biasa dan harus ada jalan keluar. Kemudian masalah kemajuan teknologi, kemudian anak-anak yang tidak memiliki literasi digital tetapi terjun bebas ke dalam dunia maya, berselancar dengan bebas di sana tanpa tahu resiko yang mereka ambil. Saya terkaget ketika teman-teman bicara begitu banyak istilah-istilah, padahal ketika kita bicara tentang penggunaan gadget, kecanggihan teknologi, maka Presiden Rusia Putin sudah menghentikan untuk anak-anak tidak lagi boleh menonton Roblox dan sebagainya. Ya, jadi mungkin saatnya kita para pemuda menjadi berani untuk bicara, speak up, berani menyampaikan gagasan dan pendapat sehingga suara kita akhirnya didengar oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Sedikit apapun yang kita kita berbuat pasti akan berdampak banyak bagi kehidupan anak-anak di Indonesia. Akhirnya saya dan kakak-kakak pamit pada podcast kali ini. Sampai jumpa lagi dalam podcast-podcast selanjutnya, dan tentunya akan memberi makna yang luar biasa untuk Anda semua. Selamat sore, salam.